Asus Zenfone 11 Ultra di tahun 2025 baru setahun aja harganya udah sekitar 6 juta pas atau even bisa 5,8-5,9 juta X resmi dan masih garansi itu loh biasanya. Insane banget gak tuh? Terutama buat para gamer, kalian harus cek video ini deh. Menurut gue worth it banget di harga segitu. Let's go! Halo guys, nama gue Stanley StaffTech dan mari kita langsung aja review si Asus Zenfone 11 Ultra. Seperti biasa yang pastinya harga dan speknya. Gue dapat berapa sih? Jadi gue di Tokopedia dikomboin sama diskon Tokopedia gue dapat di harga segini. Yap, cukup murah dan untuk kelengkapan sendiri seperti ini gue dapatnya tuh full set. Jadi ada earphone, ada kabel Type-C-nya kan udah nggak dikasih charger ya sayangnya, dan ada casing bawaan juga terus dikasih casing tambahan OEM kayak gini. Jadi seperti itu, lumayan komplit. Dan untuk spek sendiri kita bakal bahasnya cepet aja. Dia pakai Snapdragon 8 Gen 3 yang lumayan kenceng, masih kenceng banget di tahun 2025 yang pastinya punya layar sebesar 144 Hz, 6,78 inci, 2500 nits peak brightness, Victus 2 untuk Gorilla Glass-nya, ada headphone jack, mantep banget, all-rounder, dan juga punya baterai sebesar 5500 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 65 watt, ada wireless charging, dan optical fingerprint. Oke, next kita bahas bagaimana untuk si desain dan displaynya. By the way, kalau misalnya kalian mau wallpaper ini atau ingin beli HP ini, gue taruh semua linknya ada di deskripsi. Pertama untuk desain sendiri, desain belakang sih sebenarnya kalau bisa kita nggak lihat si kamera yang di atas ya, desainnya sih cukup bagus ya bisa dibilang. Gue suka kayak corak-corak di bawahnya, terus ada logo Zenfone-nya gitu. Kerasanya sih bagus, tapi kameranya memang ini agak goofy banget ya. Agak kayak apa ya? Kayak HP IQ rendah, kayak HP muka tolol gitu. Tapi sih ya mungkin ciri khasnya seperti itu, gue sih nggak bakal komplain banyak. Untuk layar depan sendiri simple, dia dot display. Walaupun bezel bawahnya agak sedikit tebal daripada bezel yang lain, tapi masih cukup tipis overall dan masih kelihatan futuristik. Sedangkan untuk display sendiri, dia pakai LTPO screen, jadi tenang aja ya, nge-save baterainya bagus dan kualitasnya bagaimana? Udah sangat baik menurut gue. Warnanya oke, dia warnanya kayak HP Samsung, vibrant banget, dynamic range bagus, jernih, dan view angle-nya juga oke. Buat nonton konten juga gak ada masalah karena dia udah Wi-Fi L1, udah support color game mode, dan juga sudah bisa HDR10+. Sedangkan untuk visibilitas di bawah sinar matahari, ini HP sayangnya nggak bisa terang-terang banget kayak HP sekarang sampai 5000-an nits ya. Jadi di kondisi yang lumayan ditutupi pohon tapi lumayan cerah, itu bisa kita lihat di B-roll. Layar memang agak sedikit gelap tapi masih jelas lah. Touch sendiri nggak ada masalah, dia sangat responsif, nggak ada touch delay, dan overall enak buat diketik. Sedangkan untuk haptic gue bisa bilang di HP ini untuk kelas Asus lumayan impresif loh. Haptiknya dia high quality, tapi yang gue lumayan surprise di harganya sangat powerful banget, enak buat ngetik keyboard dan cukup enak. Sedikit keluhan dari gue mungkin itu haptiknya agak sedikit kayak springy gitu ya, kayak ada per gitu, kayak tung-tung gitu daripada tek-tek. Tapi overall enak banget buat dipakai ngetik, bisa bersaing lah dengan kayak Samsung atau Apple mah. Bagus. Sedangkan untuk biometrik dia pakai optical fingerprint dan bisa kita lihat penempatan fingerprintnya bagus ya, walaupun HP Cina dia penempatannya di tengah nggak di bawah banget. Nice. Kecepatannya sendiri bukannya paling cepat, masih lebih cepat HP Cina lainnya kayak misal Realme atau Vivo, tapi at least dia akurat dan nggak ada masalah lah buat experience gue. Audio quality dia ini yang menurut gue sangat excel banget. Kenapa? Karena dia walaupun HP flagship sama seperti HP Sony masih ada headphone jack yang posisinya boom di sini. Bagaimana untuk kualitasnya? Gua tes pakai IM seperti biasa, Tangzu Zuan New, colokin ke headphone jack itu, dan di volume sekitar 65-70% udah cukup keras, yang lumayan oke lah untuk HP-nya. Kayak HP flagship yang lain menurut gue. Kualitasnya juga cukup bagus, dia suaranya lebih ke arah balance, dengan soundset yang luas banget, detail banget, enak lah buat didengar. Vokal juga masih kerasa enak sih, balance-nya bagus, nggak shouty sama sekali. Bisa nggak di-10, kualitas si Tangzu Zuan New gue udah cukup baik. Dan yang gue rasa juga, ini bagus pakai direct sound. Jadi kalau misalnya kalian ke setting, tuh tadi kan udah lihat di B-roll, ke setting, ke sound, kalian bisa tune sendiri EQ-nya, tapi gue suka pakai direct sound, karena kerasa lebih detail dan lebih luas aja. Jadi headphone jack-nya mantap. Speakernya juga nggak kalah bagusnya. Ini speakernya menurut gue masih ada DNA-nya ROG Phone ya. Soundstage-nya luas banget, suaranya bener-bener jernih, clear, bassy, enak lah. Di volume tinggi sekalipun ini nggak ada distorsi, buat main game kerasa imersif dan bagus. Tapi agak sedikit lacking detail dibanding sama HP flagship yang kalian suka dengar mungkin kayak Samsung atau Apple, kurang sedikit detail dari suara vokalnya sih. Tapi itu aja. Untuk lebih detailnya,
Kalian bisa lihat sendiri tesnya, check it out. Oke, speaker lumayan oke, dan bagaimana untuk kualitas kameranya? Asus kan biasanya kalau masalah kualitas kamera, hit or miss, lebih sering miss ya. Kamera di sini gue bisa bilang mediocre, nothing special. Even kalau misalnya mau dibandingin sama kayak iQOO 12 yang satu generasi sama HP ini, iQOO 12 kameranya jauh lebih bagus, jauh lebih bagus. Jadi speknya apa sih di Zenfone 11 Ultra? Kameranya sendiri dia main kamera di 50 megapiksel, pakai gimbal OIS, dan kamera kedua dia di 32 megapiksel, optical zoom 3 kali, itu telefoto ya bukan periskop, dan kamera terakhir itu ada di 13 megapiksel, terus dia itu kamera ultra wide. Kamera depan dia di 32 megapiksel, dan hanya bisa nge-record sampai 1080p 30 fps. Untuk kamera belakang sendiri, kalau misalnya kalian mau gonta-ganti lensa untuk video, sayangnya hanya bisa di resolusi 4K 30, itu juga hanya bisa ganti ke main kamera dan ultrawide, jadi nggak bisa ke telefoto sayangnya. Oke, bagaimana untuk kualitas fotonya? Bisa kita lihat itu kualitas fotonya sih menurut gue untuk foto telefoto sama foto main kamera cukup oke. Ultrawide gue bisa bilang agak sedikit terlalu kayak ada vignette gitu di sampingnya, dan detailnya agak sedikit kurang, tapi overall untuk harganya sih ya pas-pasan lah fotonya. Bagus, tapi nggak bagus banget, jelek tapi nggak jelek banget. Dynamic range-nya masih oke, detailnya masih dapet, warnanya masih vibrant. Overall sih harganya masih bagus lah di tahun 2025. Selfie juga masih oke, dia ada wide selfie jadi bisa luas banget juga. Bisa nangkep muka gue dengan baik, smoothing-nya dikit, dan kalau ada cahaya di belakang juga muka gue masih ketangkep dengan cukup baik lah. Jadi masih acceptable. Sedangkan untuk video recording, dia bisa record di resolusi 4K 60 dan 4K 30. Yang hanya bisa ganti lensa ke ultrawide hanya 4K 30 ya. Ini dia sampel videonya, coba kalian dengerin suara mic-nya. Menurut gue sih, microphone di Asus Zenfone bisa lah bersaing dengan S24 Ultra. Check it out. Pokoknya ini dia video recording pakai resolusi 4K 60 fps. Kayak gini. Stabilisasi ada ya. Untuk zoom maksimal dia ada di 4 kali. Ini windy banget, jadi kalian bisa nilai gimana kualitasnya. Nah ini kalau pakai 4K 30 fps bisa ganti ke ultrawide tapi nggak bisa ke telefoto. Kayak gini. Lumayan oke sih. 4K 30-nya. Stabilisasi nggak beda jauh sama 4K 60. Dan kita langsung aja ke gaming performance-nya yang lumayan bagus. Oke, gimana kamera kualitinya? It's pretty good lah ya untuk video walaupun fotonya biasa aja. Dan ini kita bakal bahas gaming performance-nya. Salah satu king di harganya. 6 jutaan ini gaming performance-nya menurut gue paling bagus. Gak cuma dari performance, tapi dari sustainability panasnya juga ini bagus loh. Jadi gue main Wuthering Wave. Di settingan bisa kita lihat, di settingan full rata kanan, FSR gue matiin, dan ini gameplaynya absolutely amazing. Gak ada stutter, HP-nya juga main 15 menit masih angkat-angkat aja, enak banget, responsif banget, no problem, smooth, mantep banget. Ini sustainability performance-nya one of the best untuk HP non-gaming menurut gue. Ya mungkin karena masih ada DNA ROG Phone-nya. Dan kalau misalnya kalian mau lihat lebih detail gaming performance testnya, gue bakal taruh link di deskripsi, atau kalian bisa cek sendiri juga ya. Di channel ketiga gue namanya Steph Test Wibu Game, itu gue bakal tes lebih dalam lagi 30 menit pakai stats juga seperti CPU, GPU usage, dan FPS-nya. Kalian bisa lihat di channel gue yang satu lagi ya, ada di deskripsi, gue baru upload kemarin. Oke, balik lagi ke gaming, dan untuk main game rhythm juga nggak ada masalah, ini responsif banget, enak, no stutter, main game kayak Bandori juga bagus. Yang pastinya berkat dia pakai itu ya, pakai stok Android kan, jadi masalah touch delay sih nggak bakal muncul kalau pakai stok Android, which is pretty good.
Next kita bahas bagaimana untuk UI experience-nya. Ini yang menurut gue bagus tapi jelek banget juga di Asus. Pertama kita ngomongin bagusnya. Bagusnya dia pakai stok Android, yang artinya performance-nya absolutely smooth. Day-to-day performance, multitasking, buka aplikasi, semua kerasa enak banget, smooth, konsisten, dan kerasa gitu si OS-nya tuh kerasa enteng. Enak lah, kayak HP flagship zaman sekarang, nggak kalah sama HP flagship zaman 2025. Cuma dia ada sedikit kelemahan. Tapi ya kalau misalkan kalian mungkin bertanya gitu, apakah Zenfone 11 Ultra ada kayak AI? Ada sih AI, terutama AI yang paling sering dipakai kayak Circle to Search, dia ada ya. Jadi udah flagship lah HP-nya. Cuma kelemahan besar dari HP ini bukan dari OS-nya, tapi dari software support-nya. Yap, Asus kan track record software support-nya jelek dan Zenfone 11 Ultra. Sayangnya kalau misal gue lagi di GSM Arena sih dia hanya disupport 2 tahun ya. 2 tahun loh. Kalah sama Galaxy A56 yang disupport 6 tahun. Yang artinya hanya sampai Android 16 doang untuk software support-nya. Ini gue sekarang lagi di Android 15, berarti tinggal 1 lagi software-nya. Wah, ini sih menurut gue udah unacceptable ya di tahun 2025, software supportnya sependek itu. Semoga Asus makin depannya pas di Zenfone 12 atau Zenfone 13, at least 4 tahun lah. Please Asus. Karena selain itu OS-nya menurut gue sih dia stok Android jadi oke gitu, mantep. Cuma software aja kayak tai. Please update. Nah, last but not least sebelum kita bahas kelemahan dan konklusi, baterainya gimana? Ini gue belinya tuh unitnya masih lumayan muda ya. Ini gue beli bekas unit tahun 2024 bulan November. Jadi masih ada garansi sampai November 2025. Yang artinya baterainya masih cukup sehat, masih prima, dan di 5500 mAh baterai sih ini tahan banget. Buat gaming juga tahan, buat day to day tahan. Jadi kalau misalnya kalian nggak main game, hanya biasa aja gitu ya, ini bisa bertahan 2 hari tanpa ada masalah. Tapi kalau misalnya kalian main game, dan ini gue habis ngetes game, jadi gue main game sekitar setengah jam. Ini gue pakai seharian dari tadi pagi sampai sekarang, dari tadi malam ya, sampai sekarang jam 4 sore, dia masih ada sisa 40% loh. Ini nggak dicas sama sekali. Dan kalau misalnya kita mau lihat screen on time ya, nih, 5 jam setengah. Ini pakai gaming tuh, bisa lihat. Wuthering Wave 38 menit, kebanyakan YouTube dan sosial media Instagram atau Pixiv, Tokopedia. Gila nggak tuh? Kalau misalnya kalian mau dihabis, ini masih ada sisa 40%. Kalau misalnya mau dihabisin mungkin 7 jam juga dapat pakai gaming 40 menit. Kalau full gaming mungkin sekitar 3 jam ya. Dan kalau misalnya mau nggak dipakai gaming, 2 hari setengah ini bisa oke loh. Jadi baterai impresif banget dan dia udah support wireless charging, jadi bagus. Dan juga chargernya juga lumayan cepat di 65 watt. Mantap. Baterai sih salah satu selling point terbesar HP ini juga. Jadi sebelum kita masuk konklusinya, mari kita bahas kelemahannya. Kelemahan di HP ini menurut gue ada 2 yang lumayan besar ya. Pertama dari software update-nya, dan yang kedua, yang terakhir, kameranya. Ya, Asus memang masalah kamera dia walaupun ngekeluar gimbal OIS, tapi sayangnya dia tuh hanya bisa bagus di kamera utama. Kamera yang lain masih agak burik. Jadi semoga Asus next lebih niat ya buat kameranya. At least kayak iQOO lah, lihat iQOO dia HP gaming, tapi kameranya lebih bagus dari HP biasa. So ya, please update your camera Asus. Selain itu sih, ini HP konklusinya di harga 6 jutaan. Kalau misalnya kalian bisa nyari yang garansinya masih panjang, kondisi HP-nya masih baik, ini sih worth it parah guys. Terutama gue sangat rekomen buat kalian para gamer dan gak terlalu peduli sama kamera, terus kalian lagi nyari baterainya tahan, ini HP bagus banget di harganya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya semua ada di deskripsi, dari HP dan juga dari gaming test serta wallpaper yang ada di HP ini. Gue semua taruh ada di deskripsi video ini. Thank you for watching dan ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Goodbye.